Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya, Hoki Channel. Oke pemirsa semuanya, hari ini saya ingin berbagi tips bagaimana kita membuat sambal yang enak, lezat, dan digemari banyak orang. Karena berhubungan dengan apa yang saya lakukan hari ini dan usaha yang saya lakukan hari ini. Kebetulan saya usahanya ayam geprek. Nah, teman-teman mungkin bertanya ya, resepnya seperti apa sih? Nah, ikutin terus channel saya di Hoki Channel. Oke, kembali lagi dengan saya teman-teman. Ya buat YouTuber pemula, buat teman-teman yang hobi masak, yang hobinya kuliner khususnya di ayam crispy atau ayam geprek. Nah, di beberapa tutorial yang sudah saya bagikan, mungkin teman-teman bisa nonton video saya yang sebelumnya, dari cara bagaimana mengolah usus goreng crispy, cara bagaimana mengolah ayam goreng crispy, dan bagaimana cara membuat sambal ayam geprek yang enak. Kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana resepnya. Kok bisa sih saya bilang enak? Mungkin teman-teman bingung ya. Oke, saya akan memberikan tips ya. Untuk sambal yang saya buat, jujur memang dalam basically saya membuat sambal itu sesuai dengan yang saya bisa. Dan basically memang saya senang masak, jadi alhamdulillahnya setiap apa yang saya masak selalu dibilang enak sama keluarga saya. Awalnya seperti itu. Nah, setelah saya belajar kuliner karena saya jualan, akhirnya saya berusaha tuh bagaimana nih penilaian orang. Apa yang kita masak, apa yang kita buat itu disukai banyak orang dan bukan hanya keluarga kita sendiri. Karena saya berpikir gini, kalau kita ingin jualan, kalau disukai hanya keluarga keluarga inti saja dan tidak disukai orang lain, sama aja bohong. Dan akhirnya nanti orang nggak akan mau beli produk kita. Akhirnya saya coba uh, berpetualang. Gimana saya menciptakan sambal yang enak, dan enaknya kategori enak itu disukai banyak orang bukan karena saya sendiri. Gimana caranya, mau tahu? Oke. Yang pertama saya lakukan caranya adalah satu, saya meriset produk orang lain. Kenapa saya harus meriset? Kenapa? Kalau kita tidak meriset produk orang lain, produk saya adalah sambal ya, terutama sambalnya. Kalau kita tidak meriset, nanti saat kita ingin berjualan, orang nggak akan ada yang mau. Kenapa? Kita tidak meriset terlebih dahulu. Minimal kalau sudah kita meriset produk orang lain, minimal kita menciptakan rasa yang hampir sama atau 11-12 dari rasa yang aslinya. Akhirnya saya coba meriset dari beberapa ayam geprek di sekitaran saya, ya sekitar 2 kilo 3 kilo sekitaran saya. Saya cari mana nih ayam geprek yang rame. Nah, disitulah saya riset. Saya makan beberapa kali, saya cobain. Saya makan di misalkan di titik A, saya makan, oh rasanya seperti ini, kurang lebih saya coba interogasi ini kayak gimana ya, cara buatnya seperti apa. Saya lihat, oh seperti itu, ternyata bumbunya ini, oke. Terus sekaligus saya tanya juga sama penjualnya, mas ini pembelinya rata-ratanya orangnya seperti apa ya, rata-rata tuh maksudnya kategorinya tuh umur berapa dan dia sukanya apa, kayak gini-gini. Oke, sudah dapat. Saya riset satu, titik B saya riset lagi, dan titik C, titik D, sampai dengan 6 kali riset. Dari setiap saya riset itu saya ambil kesimpulan, ternyata inti dari sambal itu kategori pedasnya seperti ini, kategori asidnya seperti ini, kategori aroma sambalnya seperti ini, kategori manisnya seperti ini. Oke, setelah saya riset seperti itu, baru saya ciptakanlah sambal yang sekarang ini saya jual. Dan alhamdulillah sampai sekarang sambal yang saya jual disukai banyak orang. Kenapa saya berani ngomong seperti itu? Karena memang yang ngomong bukan saya, melainkan pembeli saya. Oke teman-teman, YouTuber pemula yang mungkin hobi masak dan masih menjual ayam crispy dan masih ingin belajar,
Itu salah satu tips dari saya bagaimana kita ingin meriset produk agar produk kita itu laris dan produk itu disukai banyak orang. Karena apa? Jangan pernah kita meriset produk atas dasar pola pikir kita sendiri, atas dasar rasa kita sendiri ya. Hanya kita yang merasakan, itu saya berani jamin nanti sia-sia. Tapi saran saya kalau kita ingin meriset sesuatu, kita coba dengan meriset, kita tanya ke kanan, ke kiri. Dengan kita banyak bertanya, insya Allah apa yang kita ciptakan, apa yang kita buat akan disukai banyak orang. Setelah saya meriset dan saya coba memeracik dan saya coba buat, nah setelah itu baru saya membuat tester untuk orang-orang yang memang mencintai sambal. Nah kebetulan, jadi gini teman-teman, cara membuat tester sambal itu agar kita mengetahui ini sambal ini enak atau tidak, gampang. Pertama, cari orang yang memang hobinya suka sambal dan hobinya memang makan. Cari. Kalau teman-teman dapat orang yang seperti itu, minimal dia sudah mewakili 100 orang. Ya. Alhamdulillahnya, istri saya memang hobinya sambal, hobinya pedas dan dia hobinya makan enak. Jadi dia bisa ngebedain tuh, ini makanan enak atau enggak. Ini makanan yang kalau dibilang sekali dimakan, rasanya aneh gini. Nah, tapi teman-teman kalau istri saya itu tahu ini makanan enak, makanya sekali saya buat sambal dan istri saya bilang, oke, Pak ini enak, mantep dia bilang gitu. Pedasnya pas, manisnya pas. Nah, udah, saya yakin kalau ini memang enak. Tapi nggak sampai di situ doang. Saya riset ke 10 orang lagi. Jadi jangan hanya satu orang ya. Jangan hanya yakin satu orang, melainkan kita coba riset 10 orang. Cari teman-teman kalian ini yang memang hobinya pedas, hobinya sambal. Kita cari. Nah, kita tanya, kita telepon, kita bawain itu sambal, kita kasih dia makan. Setelah itu kita interogasi, gimana, apa yang kurang, kira-kira gimana. Kalau teman-teman reaksinya langsung, wih gila mantep nih, mantep banget, baru kita anggap ini nilai plus. Tapi kalau teman-teman temennya bilang, aduh ini kayaknya ada yang kurang, nah itu harus kita pikirkan. Berarti ada sesuatu yang kurang di sini. Kayak gitu. Nah, kalau sudah lebih dari 10 orang yang kita riset dan dia dari 10 orang 8 orang bilang oke, mantap, kita anggap ini sambal sudah sempurna. Tapi kalau hanya 7 orang, kita anggap ini masih kurang sambalnya. Kalau saya meriset seperti itu. Ini yang saya lakukan, makanya sampai sekarang sambal saya digemari banyak orang. Karena rata-rata pembeli saya itu selalu bilang, Mas sambalnya lebihin ya. Dan saya selalu bilang, tambah 3.000. Saya cabai lagi mahal. Mau gak mau. Kalau waktu cabai masih murah mah, saya mah bebas-bebas aja ya. Saya tambahin mau gak mau. Tapi kalau sekarang cabai lagi mahal, serba lagi mahal semua, mau gak mau nambah 3.000. Ya itu terpaksa ya. Kalau gak kayak gitu ya kita untung dari mana, bener gak? Nah ini, oke teman-teman, ini tips dari saya bagaimana kita membuat sambal. Kalau bagaimana caranya membuat sambal, teman-teman bisa nonton video saya yang sebelumnya. Sudah saya upload dan teman-teman bisa tonton. Itu lengkap dari cara ngupasin cabenya, cara ngolah cabenya, cara ngolah tomatnya, bahkan sampai bumbu-bumbunya itu lengkap. Itu durasinya 1 jam. Teman-teman tonton, jangan di skip. Karena setiap durasi itu ada penjelasannya lengkap. Jadi teman-teman kalau mau nonton, silakan di video saya yang sebelumnya. Insya Allah sambalnya oke, mantap, dijamin. Saya nggak bohong. Dan itu nggak ada satu bumbu pun yang saya kurang-kurangin. Murni itu yang saya buat. Dan saya jamin tuh enak. Terus ada di komentar saya ada yang bertanya, Pak, kenapa kalau sambalnya enak, kenapa nggak di jualan di tempat lain? Maksudnya buka cabang gitu. Saya jawab, cabang saya nggak mau buka, tapi mitra saya sudah ada 2. Satu di Hutan Kayu, satu lagi di Kuitang. Dan alhamdulillahnya mereka laris manis. Kalau yang di Hutan Kayu karena PSBB jadi udah tutup. Kalau yang di Kuitang, dia sehari itu pesanan itu 100 porsi sehari. Belum yang dia jual ya. Jadi alhamdulillahnya masih laris manis. Nah kalau disuruh buka cabang, saya belum bisa karena ada beberapa hal yang harus saya pikirkan. Karena kalau buka cabang kan nggak segampang yang kita bayangin ya. Kita harus merekrut karyawan dan nyari orang pun nggak segampang itu kan.
dan kita harus menyediakan ini itunya. Kalau untuk buka kemitraan, insya Allah saya bisa, karena buka kemitraan kan tanggung jawab mitra ya, bukan tanggung jawab saya. Saya hanya membimbing mitra sampai dia bisa membuat sambal, sampai dia bisa mengolah jualannya, dan sampai dia bisa berjualan. Bahkan saya ajarin tuh teknik-teknik marketingnya seperti apa, sampai dia dapetin marketnya seperti apa, sampai sampai laris saya ajarin. Insya Allah saya ajarin semuanya. Oke teman-teman, tips dari saya bagaimana kita mereset sambal ayam geprek menjadi enak. Hanya itu aja yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah ini. Nanti insya Allah saya akan jawab lewat tutorial seperti ini lagi. Oke, hanya itu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.